Saya mau bertanya Bunda tentang perkataan Yesus dalam Lukas 12 ayat 10. Di sini ayatnya berkata, setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Yang saya mau tanyakan di sini Bunda tentang kata menghujat Roh Kudus. Apalagi pada zaman kita sekarang ini banyak orang kan yang tidak percaya tentang Yesus itu Allah, Roh Kudus itu Allah, seperti itu. Jadi bagaimana ketika seseorang menghujat, kalau saya cari tadi di KBBI, menghujat berarti mencelah atau apa tadi? Oke. Kakak boleh baca 1 Korintus 12 ayat 3. Baca dulu itu. Ada Alkitab? Ada. Oke. 1 Korintus 12 ayat 3. Karena itu, aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Oke. Di situ kan dikatakan orang bisa mengaku Yesus itu adalah Tuhan karena Roh Kudus, ya kan? Iya. Ya. Jadi kalau orang sudah tidak bisa lagi menyatakan Yesus adalah Tuhan, artinya kan dia menghujat Roh Kudus nih, sementara Roh Kudus yang membuat orang mengaku Yesus adalah Tuhan, ya kan? Karena Roh Kuduslah, sabar, karena Roh Kuduslah kita bisa mengaku Tuhan. Kalau kita menghujat Roh Kudus, artinya kita sudah tidak bisa mengakui lagi Yesus Tuhan, itu kan? Yesus Maksudnya kan? Tuhan, iya. Iya, kalau kita sebagai orang Kristen sudah tidak mengaku Yesus adalah Tuhan, maka kita sudah tidak bukan Kristen, gitu. Iya, hanya orang Kristen kan yang mengaku Yesus Tuhan, betul nggak? Iya. Nah, berarti makanya kalau ada orang tidak mengaku Yesus Tuhan atau menghujat Roh Kudus, dia nggak bisa diampuni. Sebab apa? Dia sudah berpindah dengan Tuhan yang lain. Coba, kalau kakak misal ya, kakak agamanya X, bukan agama Kristen. Kalau kakak agama X, mungkin nggak kakak minta maaf atau minta ampun sama Tuhan Yesus? Enggak. Pasti minta ampunnya kepada Tuhan X, betul nggak? Tuhan X, iya. Nah, itu. Jadi kalau kita tidak pernah minta ampun sama Tuhan Yesus, mungkin nggak diampuni? Nggak mungkin lah. Ya itu makanya menghujat Roh Kudus itu tidak bisa diampuni. Sebab apa? Sebab kamu tidak lagi meminta kepada Yesus. Oke. Kalau kamu tidak minta ampun sama Yesus, mungkin nggak Tuhan mengampuni kamu? Tidak. Iya, tidak. Itu artinya menghujat Roh Kudus. Jadi, oke, terima kasih Bunda dengan jawabannya. Tapi masih ada pertanyaan. Misalnya begini, dia saat ini menerima begitu. Tetapi besoknya dia menghujat lagi. Menghujat Roh Kudus artinya tidak mengaku Yesus Tuhan kan? Tidak mengaku. Berarti ada nggak orang Kristen dia tidak mengaku Yesus Tuhan? Berarti dia bukan Kristen. Kalau orang Kristen nggak ada sih, jelas yang bukan Kristen. Ya, karena menghujat Roh Kudus itu hanya untuk orang Kristen. Orang yang tidak beriman kepada Yesus, dia bukan menghujat Roh Kudus, tapi memang dia tidak pernah mengenal Roh Kudus dan tidak mengenal Yesus. Jadi penghujatan terhadap Roh Kudus itu hanya dilakukan oleh orang Kristen. Orang Kristen. Iya. Yang sebelah itu nggak pernah menghujat. Kenapa? Karena dia belum pernah mengaku Yesus adalah Tuhan. Oke. Dengan yang pernah saya tanyakan tadi sore, yang Roh Kudus undur daripada Saul itu, kalau yang sekarang, apakah ketika Roh Kudus itu tidak lagi, maksudnya ketika seseorang percaya mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, apakah di zaman sekarang ini Roh Kudus
masih bisa keluar dari dia dan apakah keselamatannya itu hilang? Karena ada ajaran yang pernah sampai ke saya, tapi jangan dibilang. Pernah sampai ke saya bahwa keselamatan itu satu kali untuk selama-lamanya. Lalu bagaimana dengan Ruben Onsu? Iya, Bagaimana dengan orang-orang yang sudah menghujat Roh Kudus atau murtad? murtad. Berarti tidak betul kan sekali selamat tetap selamat, karena ada orang yang sudah pernah diterangi hatinya. Namun dia yang pernah mengecap. murtad. Oke, baca Ibrani. Iya. Tapi tunggu. Mengecap. Nah, kalau dia sudah menolak Roh Kudus itu, ya Roh Kudus undur lah sama dia. Iya kan? Iya. Itulah mendukakan Roh Kudus itu. Coba baca dulu Ibrani 6. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang, namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian. Kalau dikatakan dia tidak mungkin diperbaharui lagi, berarti bisa nggak sekali selamat tetap selamat? Ya bisa. Maka doktrin sekali selamat tetap selamat itu tidak pernah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Hanya di dalam Kristus kita selamat. Di luar dari Kristus kita tidak selamat. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Oke. Jadi bingung ini. Bingung kenapa? Berat sekali. Jadi begini, Bunda. Yang saya pahami selama ini sesuai dengan apa yang diajarkan kepada saya, bahwa ketika kita di dalam Kristus, kita itu telah dimeteraikan oleh Roh Kudus. Nah, kita diselamatkan satu kali untuk selama-lamanya oleh permandian persembahan tubuh Yesus Kristus. Nah, jadi saya juga pernah mempertanyakan bagaimana kalau misalnya saat ini saya berbuat dosa dan dosa saya itu terus-menerus begitu. Itu Yesus dari apa yang diajarkan kepada saya, bahwa Yesus tidak akan mati lagi kedua kalinya untuk kamu. Coba Tapi kamu tetap baca. selamat. Coba kamu baca Wahyu 3 ayat 5. Wahyu 3 ayat 5. Oke, saya baca Wahyu 3 ayat 5. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapa. Jadi barang siapa yang menang mengalahkan dosa, itu dia namanya tidak akan dihapus dari kitab kehidupan. Tetapi kalau ada orang yang setiap hari berbuat dosa, dia tidak menang melawan dosa, bisa dihapus namanya. Siapa bilang sekali selamat tetap selamat? Berarti kalau sudah tertulis, sudah dimateraikan dengan Roh Kudus, nggak bisa dihapus. Kata siapa? Tuh ayat. Ada toh? Tuh, barang siapa yang menang dipakaikan kain putih, itu kemuliaan. Dia tidak akan dihapus. Berarti ada yang bisa dihapus, yang tidak menang. Makanya kalau orang Kristen, kalau kamu sudah dibenarkan di dalam Kristus, berbuatlah benar. Iya, benar. Siapa bilang sekali selamat tetap selamat? Bisa kok dihapus? Ya udah dihapus dalam kitab kehidupan. Karena dia mau berontak. Mau berbuat dosa terus biar dihapus nih namanya. Nah, ada korelasinya dengan yang kamu bawa tadi. Roh Kudus undur daripada Saul. Berarti Roh Kudus itu bisa undur karena kamu terus-terusan berbuat tidak kudus. Allah tidak bisa bersatu dengan yang tidak kudus. Makanya kenapa kita dimateraikan dengan Roh Kudus? Karena kita orang yang berdosa ini dikuduskan melalui Roh Kudus tadi. Kalau Roh Kudusnya terus-terusan kamu tolak, ya undur daripada kamu tidak mau berbuat benar. Jadi jangan mengatakan sekali selamat tetap selamat. Hati-hati nama kamu terhapus dari kitab kehidupan. Hanya yang menang melawan dosa yang namanya tetap tercatat di dalam kitab kehidupan. Oke. Makanya kenapa orang kalau murtad, Kak,
harus dibaptis dan dikrisma, dimateraikan lagi dengan Roh Kudus, karena udah pernah dihapus nih namanya. Tulis lagi. Iya. Itu tadi Ibrani tadi 6 tadi. Nah, jadi hati-hati. Jangan kau murtad terus kan udah kau asadu, terus kau masuk lagi tanpa dibaptis. Saudara, namamu belum ada. Udah pernah dihapus dulu. Begitu kau asadu, udah selesai hidup kau. Kau sudah di luar dari Kristus, tidak lagi di dalam Kristus. Makanya orang Kristen hati-hati. Jangan bermain-main. Ingat ya, Tuhan tidak boleh dipermainkan. Tuhan itu tidak diam kalau dia dipermainkan. Ada ayatnya juga. Oke, ya. Dia nggak boleh. Kalau udah kamu mengecap kebenaran, jangan pernah lagi nyicipin yang salah. Udah tahu kok salah, kok cicipin teh kucing. Udah tahu kok itu teh kucing, kok jilat. Kau aja lah. Aku sih nggak mau. Ya kan kau udah tahu kebenaran. Mana es krim, mana teh kucing. Aku cobain dulu lah teh kucing ini. Ih, ada gila kau. Nah itu. Jangan mengejar dunia. Jangan nyoba-nyoba buat anak kok coba-coba. Kan? Iya. Itulah itu analoginya lah. Masa aku sih milih es krim ya daripada teh kucing. Milih yang benar lah. Berarti kesimpulannya Bentar, penghujatan. aku mau undur diri dulu ya. Udah jam 1 Oh, di Mak, Roh sini. Kudus sudah undur atasnya. Bukan, Ta. Agak Udah ngantuk canda juga aku aku, loh. udah dingin. Siap, Besok siap, lagi ya. ya. Oke. Ya, Tuhan berkati. Yesus Thank you ya. memberkati. Iya, sama-sama. Kau bermujizat sendirilah. Males aku. Ya, gitu Kak Sar. Berarti Bunda kesimpulannya orang yang menghujat Roh Kudus itu adalah orang Kristen yang kemudian tidak lagi mengakui Menyembah Tuhan Yesus Yesus. sebagai Tuhan. Tidak lagi menyembah Yesus. Ia tidak lagi menyembah Yesus. Nah, pertanyaan yang kesekian kalinya. Ini Bunda dalam Efesus 3 ayat 4 sampai 5. Dia katakan seperti ini. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetap yang sekarang dinyatakan di dalam Roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus. Nah, sampai ayat 6, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Jadi pertanyaannya di sini, rahasia ini diberikan kepada siapa Bunda, dan apa rahasia itu? Itulah ajaran para rasul itulah. Kan rahasia Diberikan kerajaan kepada para sorga. rasul. Iya, iya. Itu kan dinyatakan dalam Roh. Nah, itu kepada para rasul. Apa yang disaksikan oleh rasul itulah rahasia kerajaan surga yang belum dinyatakan kepada angkatan sebelumnya. Ada nggak Kristus itu disalib di depan mata Musa? Itu belum dinyatakan kepada angkatan itu. Maksudnya adalah itu dinyatakan hanya kepada para rasul. Bahkan Yohanes sendiri pun tidak menyaksikan penyaliban itu. Sebab dia adalah nabi yang terakhir. Oke. Iya. Gitu. Jadi dikatakan di dalam ayat itu rahasia kerajaan sorga itu, makanya baptisan itu adalah rahasia kerajaan sorga yang dinyatakan melalui penyelaman atau permandian manusia dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu secara lahiriah kita lihat seperti itu. Tetapi kita memahami baptisan itu secara rahasia kerajaan sorga, itu adalah penyatuan kita terhadap Yesus dalam kematian, penguburan, dan kebangkitannya. Roma 6 ayat 3 sampai 4. Oke. Baca. Roma Nah, kayak gini nih, contoh kayak RT 6. Apa itu baptis? Orang nyelup 3 kali dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya karena mereka tidak pernah disingkapkan rahasia kerajaan sorga. Tetapi kita yang percaya, ya, sekalipun kamu bayi baru 8 hari ya, atau 2 tahun gitu ya, tetapi ibu kamu karena imannya dia membaptiskan kamu. Karena ibumu sudah menerima pengetahuan akan kerajaan sorga, rahasia kerajaan sorga. Makanya kau dibaptis. Itu. Nah, terhadap orang-orang yang demikian, ya enggak. Kenapa? Karena tidak pernah diungkapkan rahasia kerajaan sorga itu kepada mereka.
kepada Makanya angkatan sebelumnya. Iya, coba kamu baca Lukas ya. Mereka akan membaca itu hanya dalam perumpamaan. Karena Lukas mereka berapa? tidak diberi hikmat. Bentar ya. Ini. Pas berapa? Lukas 8 ayat 9. Lukas 8. 8 ayat 9 sampai 10. Oke. Lukas 8 ayat 9 sampai 10. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Apa maksud perumpamaan itu?" Lalu ia menjawab, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan supaya Sekalipun mereka apa? Dikatakan sekalipun mereka apa? sekalipun Mereka melihat, mereka tidak melihat. mereka memandang, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti." Itu. Makanya mereka itu sama seperti orang mati. Mau apapun kita beritakan kepada mereka, kalau Roh Kudus itu tidak ada pada mereka, mereka tidak akan bisa mengaku Yesus adalah Tuhan. Ini rahasia kerajaan sorga ini kan udah diungkapkan kepada kita, disingkapkan. Makanya kita mengerti baptisan itu bukan lambang. Baptisan itu bukan hanya sekedar ritual untuk masuk suatu gereja, tetapi itu benar-benar penyatuan kita terhadap Kristus. Buka Roma 6 ayat 3 sampai 4. Roma 6 ayat 3 sampai 4. Ya, dikasih tahu nih, atau tidak tahukah kamu? Nah, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Mereka nggak tahu Yesus itu bangkit, maka kita pun sama seperti Kristus akan dibangkitkan. Tetapi mereka kan nggak tahu itu. Sebelah tahu nggak? Nggak tahu. Karena mereka itu tidak disingkapkan rahasia kerajaan surga itu. Ya. Ada lagi Kak. Begini Bun. Jadi kalau misalnya, karena kita kan sudah tahu, sudah diberitakan kepada kita, kan ada orang-orang yang menginjil, kan? Nah, ketika kita menginjili seseorang, memberitakan jalan keselamatan itu, terus apakah kalau misalkan kita menginjili seseorang untuk, kan tidak salah kan Bun kalau misalnya kita memberitakan? Justru kita sama seperti hamba yang diberikan talenta. Kalau kita sudah diberikan talenta, berapapun talentanya, kamu harus mengembalikan kepada Tuhanmu berkali lipat. Kalau kita tidak mengembalikan dalam lipatan talenta itu, kita dihukumkan. Pernah dengar perumpamaan ini? Iya, iya. Jadi gimana Bun? Apakah kita harus menginjili? Harus. Itu adalah tanggung jawab kita. Jadi menginjili itu bukan harus kamu seperti saya kayak gini. Buka koma. Ketika kamu buat tanda salib, mau makan di depan umum, kamu sebenarnya sudah menginjili orang bahwa Allah itu Tritunggal dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Menginjili itu bukan harus kayak saya, nggak harus martir juga. Menginjili itu banyak cara. Ya, ketika kamu tidak membalas orang yang berbuat zolim kepadamu, kamu sudah menginjili dia. Sebab di dalam Alkitab dikatakan, kalau ditampar pipi kirimu, berikanlah juga pipi kananmu. Itu yang kau lakukan. Sudah menginjili belum tuh? Sudah kan? Sudah. Gitu. Ketika kamu mengampuni musuhmu, kamu itu sudah menginjili. Menginjili juga. Gitu. Ketika kamu memberi orang yang kelaparan, kamu sebenarnya sudah menyatakan Injil itu. Bahwa di dalam Alkitab Tuhan Yesus mengatakan apa? Hal terkecil yang kamu lakukan terhadap orang yang paling hina ini, kamu sudah melakukannya kepadaku. Tuh. Sudah kan? Menginjili kita semua.
Jadi nggak ada orang Kristen yang nggak menginjili. Kalau ada orang Kristen tiap hari kerjaannya fitnah, gosip, dan berbohong atau nilep uang orang atau bagaimana, itu bukan menginjili. Itu dia sedang membenarkan setan, menjadi instrumen dari setan. Gitu. Makanya orang Kristen jangan gosip. Betul. Iya. Orang Kristen nggak boleh sirik, nggak boleh iri dengki. Ya kan? Nggak boleh. Tapi orang Kristen itu kalau ada saudaranya bersukacita, kamu harusnya juga ikut bersukacita dan menyanyi. Itu sudah menginjili. Kan di Alkitab dikatakan, jika kamu bersukacita, menyanyilah. Oh. Jadi menginjili itu memberitakan Injil. Memberitakan apa yang dikatakan Yesus. Gitu. Ih, apa ini di belakangku? Jadi orang Kristen itu makanya dibilang, coba kamu cari ya, hal tentang talenta. Coba kamu baca di dalam Matius 25. Yang majikannya atau tuannya ini memberikan talenta. Apa yang dilakukan? Makanya orang Kristen itu jangan tidak berbuah. Jangan tidak melipat gandakan apa yang diperintahkan Tuhan Yesus. Matius 25 ayat Dari ayat 14 ya. 14. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberinya 5 talenta, yaitu yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga, dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerima serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia diberi kelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap, retak, dan kertak gigi. Wow kan? Wow. Makanya orang Kristen tuh kalau masih aja berbuat jahat, nggak selamat.
Boleh aja KTP kau Kristen. Tapi kalau kamu tidak menghasilkan dari apa yang sudah diberikan Tuhanmu itu, yaitu talenta itu, kamu dihukum. Dilemparkan. Iya. Gitu. Nah, ini ada yang ditanya nih, Kak, kalau orang di neraka itu kekal nggak? Yes, kekal. Kamu baca di dalam Lukas 16. Nah, Lukas 19. Nah, Kakak bantu baca ya. Iya, ya. Lukas 19. Lukas 16 ayat 19. Bentar deh. Lukas 16 ayat 19. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Bukan itu, terlalu jauh ya. Coba langsung ayat 26 ya. Ayat 26. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Oh, jadi itu yang dimaksud adalah kalau kamu baca dari awal ya, dari ayat 19-nya, di situ dikatakan Lazarus mati, orang kaya itu mati. Orang kaya itu dibawa ke Tartarus, Lazarus ke Firdaus. Dikatakan ya, si orang kaya ini kan minta tolong. Maka Bapak Abraham mengatakan ada jurang yang tak terseberangi. Jadi kenapa ada jurang tak terseberangi? Supaya kamu yang dari sana, dari neraka sana, nggak bisa masuk lagi ke surga, kau kekal di sana. Dan yang dari surga pun nggak bisa pindah ke neraka lagi. Gitu. Jadi nggak bisa nyebrang ya. Kalau udah di neraka ya kita hadiahi aja di Al-Fatihah. Gimana tuh yang dicuci dulu di neraka, Bun? Nggak ada, itu konsep apa? Rahasia kerajaan sorga. Itu seperti yang diberitakan Yesus ini, ajarannya. Iya. Jadi kalau yang aneh-aneh itu bukan rahasia kerajaan sorga. Itu rahasia goa-goaan. Dicuci dulu. Oke. Nah, itu ada lagi, Bun. Satu lagi, Bun. Dari Matius 16 ayat 28. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya. Ini kan Wahyu 1 ayat 17 baca. Di mana? Wahyu 1 ayat 17 sampai 18 baca. Wahyu 1 ayat 17. Dicuci emangnya beras tuh. Wahyu 1 ayat 17. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku dari ayat 9 dulu baca. Ayat 9 aja baca. Ayat 9 aja. 9. Aku Yohanes, saudara dan dalam itu Yohanes. Jadi aku di dalam ayat 17 itu ulang lagi. Jadi aku di situ adalah Yohanes dan ya kan? Dan dia itu adalah Yesus. Coba ulang lagi ayatnya. 17-18. Oke. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Oke, saya tanya, kalau Yesus yang memegang kunci kerajaan maut, berarti siapalah rajanya? Kalau Yesus yang memegang? Yesus. Iya, berarti siapa yang nggak mati sampai dia melihat datang sebagai raja? Yohanes. Kalau di sini berarti Yohanes dong. Ya iya, jadi siapa muridnya yang nggak mati itu? Itulah dia orangnya, Yohanes. Oke. Jadi yang nggak mati di perkataan nggak mati Yesus. Sampai dikatakan gitu kan? Tidak akan mati sampai ia melihat. Coba baca ulang lagi pertanyaanmu itu tadi ayatnya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pertanyaanmu yang tadi, sesungguhnya seorang, itu ya? Iya, ini. Nah, coba. Sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini
ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia Nggak datang sebagai akan raja. mati, nggak akan Sebelum. mati. Sebelum, kalau udah mati. Berarti Nanti mati. Oh, jadi saya mau mengatakan Yohanes itu makanya dia udah berkali-kali dibunuh, tapi dia nggak mati-mati. Nah, terakhir kali dia melihat Kristus, disitulah dia baru mati. Soalnya Yohanes ini udah pernah digoreng, tapi nggak mati. Tenggelam di lautan 14 hari, nggak mati-mati. Nah ini dia. Sampai dia datang, sampai dia melihat Yesus itu di Pulau Patmos bersama-sama dengan Bunda Maria dan Prokorus. Prokorus lah yang menulis ini dari Yohanes. Nah ini berarti lagi, ini bentar si Kuora ini. Berarti sampai sekarang Yohanes masih hidup ya kak? Dia bilang dia mati, udah nengok Yesus baru dia mati. Makanya Rasul Yohanes ini, tahu nggak matinya apa? Dia dipotong. minta dikuburkan, ini dipotong. Itu nabi. Itu Nabi Yohanes. Nabi Yohanes Bukan Rasul kan? Yohanes. Ya. Ini Rasul. Sul. Beda Sul. Gitu. Jadi Rasul Yohanes ini dia minta dikuburkan baru dia mati. Oh. Nggak tahu ya, nggak tahu, nggak punya sinaksarion. Itulah. Tunggu, Bun. Sul. Jadi gini Bun, ini kan dia bilang di sini sebelum melihat Anak Manusia menjadi raja. Datang sebagai raja. Tunggu. Iya, datang sebagai raja. Jadi ketika Rasul Yohanes itu melihat Yesus untuk terakhir kalinya kan, jadi orang palingan timbul pertanyaannya apakah Yesus sudah jadi raja pada waktu itu, begitulah. Kalau dia yang pegang kunci kerajaan mau, cemana? Oh, jadi begini, Apa sih? Jadi begini ya. Kan dia yang pegang kunci kerajaan surga. Kita ndak, ini saya memahaminya ini dia ini karena dia di sini di ayat ini dikatakan menjadi raja, jadi dia harus duduk di singgasana seperti itu. Ternyata tidak. Kalau dia duduk di singgasana kan Stefanus sudah melihat dia duduk di sebelah kanan Allah di atas kerajaan sorga. Ini kan? Iya. Stefanus itu yang kepenuhan Roh Kudus melihat Yesus itu duduk di sebelah kanan Allah Sang Maha Kuasa. Oke. Makanya kan ini juga kamu bisa baca duduk di singgasana itu memang betul. Stefanus itu martir pertama. Nah, dia kan dikatakan seseorang di antara kamu tidak akan mati. Nah, ini kan Yohanes, kalau kamu baca kitab Wahyu ini, di situ Rasul Yohanes melihat tahta Allah, ya kan? Duduk dengan ke-24 itu kan, tua-tua. Nah, itu 12 rasul dan 12 bangsa Israel. Rasul Yohanes ini sudah melihat kerajaan sorga. Makanya dia dikatakan, aku mendengar semua makhluk. Ini kalau kamu baca seluruh Wahyu, itu adalah penglihatan Rasul Yohanes. Kerajaan sorga itu udah dilihat oleh Rasul Yohanes secara utuh. Makanya dia bisa mendengar suara makhluk apapun. Dia bisa mendengarkan malaikat. Ini dia berteosis. Kita nanti akan seperti ini. Ini coba kamu bacalah semua. Tuliskanlah, aku melihat tuh mahkota, coba Wahyu 3 ayat 11. Aku datang segera, peganglah terus apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Rasul Yohanes ini udah melihat seluruh kerajaan surga itu. Kalau kamu baca itu luar biasa. Dia bisa mendengar malaikat, suara apapun makhluk di seluruh bumi, yang di sorga maupun di neraka. Keren ya? Itu pun penyataannya cuma untuk Rasul Yohanes khusus atau rasul-rasul lain enggak? Yesus bilang, sesungguhnya seseorang di antara kamu, cuman dia, nggak ada yang lain. Itu jawaban, makanya kamu dalam-dalam memahami pertanyaanmu itu.
Iya, udah cari dari tadi sih juga. Ini ngeri Tuh kali dia. nih komennya nih. Sar nanya mulu kasih persembahanmu, boy. Waduh. Nggak ada konsep kayak gitu. Ini kan lagi nggak di gereja, aku nggak minta collecting, nggak. Oh, kau bacalah itu. Dari awal Wahyu itu, seperti itulah penampakan sorga itu. Bahkan Yohanes tahu bagaimana malaikat itu jatuh. Makanya, maka timbullah peperangan di sorga. Si ular tua itu, si Satan itu dilemparkan ke dunia. Rasul Yohanes sudah melihat itu, Sul. Ngeri ya. Itu di Wahyu 20 kan, Bun? Wahyu berapapun itulah. Iya. Iya. Bahkan Rasul Yohanes itu udah melihat kerajaan sorga. Udah melihat Yesus itu dengan kerajaannya. Berarti kalau dia sudah melihat Yesus dengan kerajaannya, siapa lagi ditengoknya itu? Rajanya. Ya nggak, Sul? Itu dia. Iya, Yohanes diberi penglihatan. Gitu pertanyaan dia. Coba ulang lagi pertanyaanmu tadi. Ih, capek kali aku nanya di bawah ini. Coba ulang lagi pertanyaanmu yang di ini. Yang tadi. Sesungguhnya seorang di antara kamu tidak akan mati. Iya, sesungguhnya di antara kamu ada yang tidak akan mati sebelum melihat. Melihat. Iya. Berarti Yohanes melihat dong. Penglihatan. Makanya namanya penglihatan. Karena dia nengok pakai biji mata. Ada orang melihat pakai mata kaki? Ada. Ya, jadi dia ini nggak dibisik-bisikkan, diturun-turunkan, nggak ngelihat. Berarti Langsung. yes. Iya, Bunda aja. Gitu. Paham ya? Oh, kepencet. Paham, Siap. Shalom Bunda, shalom. Itu. Jadi memang begitu. Namanya penglihatan nggak mungkin nggak dilihat ya toh? Tahu nggak? Iya, betul. Ya. Gitu. Selebeo. Selebel. Nggak ada namanya tadi nge-gift, namanya selebeo, makanya bilang selebeo. Dia kan akan melihat. Udah, masa aku melihat tapi Alif, nggak mungkin itu didengar. Beda. Kecuali tadi dalilnya kan Yohanes diberi pendengaran, berarti inilah indera pendengar lah yang dipakai, ya kan? Makanya kalau tidur jangan merem, Le. Jadi kau dapat penglihatan. Baru mau dinaikkan si Malik tadi, udah hilang dia. Ya udahlah, Malik. Oke, ada lagi Kak yang mau ditanya Kak Sar. Udah, Bun. Udah. Ini pasti mantan istrinya Ruben ya, Sarwenda. Ya Sarwenda. Oke, Tuhan memberkati Sar. Tuhan memberkati.